kita memanfaatkan sesuatu untuk menjadi sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Bayangkara sendiri, ya adik-adik ini diarahkan untuk menjadi agent of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan tamu, walaupun satu tuan rumah. Hari ini kita kedatangan tamu anak-anak pramuka. Nah, pramuka yang ngurusin, kalau saya udah tahunya tepuk pramuka doang dulu, Bang. Nanti saya akan minta perkenalan satu-satu sekaligus kita minta komentarnya teman-teman yang hari ini hadir. Kita akan ngomongin tentang Saka Bayangkara. Saka Bayangkara, Bang ya? Saka Bayangkara. Saka Bayangkara. Ini anak-anak pramuka yang beraktivitas ngurusin tentang aktivitasnya ya di teman-teman kepolisian. Banyak sih, Bang ya. Bukan cuma Bayangkara, Bang ya. Ada Bahari, apa sih, Bang? Banyak, ada 11 Saka sebenarnya. Ada 11 Saka. Ada ya? 11. Nanti aja, Bang, dijelasin. Saya minta penjelasan, saya minta perkenalan dulu deh satu-satu biar kata orang kan tak kenal maka tak sayang maka tak itulah. Tak itulah. Nanti kita ngomong yang itulah. Oke, pertama abang saya ya pakai seragam tapi ya saya lebih akrab ngobrol diskusi sama dia lebih asik kayaknya. Di warung kopi kayaknya nih, Bang. Lanjut di warung kopi aja, Bang. Kita atur jadwal ya. Kita atur jadwal kayaknya ini mesti ngobrol panjang lebar ini bicarain tentang masalah kehidupan dunia. Asik. Ya. Oke. Dipersilakan, Bang. Saya Wimpi Mahendra Nanta, pangkat saya Bribka dan saat ini saya di Satuan Lalu Lintas Dan ngurus juga pramuka, Bang ya. dan mengurus juga pramuka. Di Saka Bayangkara, Bang. Di Saka Bayangkara. Nah, di Saka Bayangkara ngurusin apa, Bang? Sebagai apa, Bang? Saya sebagai pengasuh. Sebagai Kalau pengasuh. di bahasanya pamong. Oh, pamong. Oh, dia kalau bahasa pramukanya pamong, Bang ya. Pamong. Pamong ya. Nah, oke, yang kedua. Mahasiswa. Saat ini sudah jadi mahasiswa ya? Siap ya, Bang. Oh, mahasiswa dan semester lanjut. semester lanjut. Semester lanjut. Lagi tempur-tempurnya. Oh, lagi bahasanya. tempur-tempur ngurusin skripsi kayaknya. Berarti kalau lagi tempur-tempurnya ngurusin skripsi mulai masuk skripsi sudah. Ya, tuh? alhamdulillah sekarang lagi proses penelitian, Bang. Oke, sip. Good. Lanjut, perkenalkan nama. Ya, mohon izin, Abang. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Saya anggota Saka Bayangkara Polres Penajam Pasir Utara. Saya juga anak pramuka sampai kapanpun lah. Asik, sampai kapanpun. Nanti kalau punya bahasa-bahasa itu aku sudah sampai kapanpun. Oke, kita akan tanya kenapa sampai kapanpun. Wah, siap. sampai akhir hayat ya. Oke, selanjutnya yang paling cantik sendiri, Dinda, Dinda. Dinda. Pramuka kan gitu. Oh, Dinda ya, Dinda ya. Ya, kalau di organisasi saya dulu ada namanya Kanda dan Dinda, Bang. Kami juga ada. Oh, Kanda Dinda. sama Oh, Kanda Jadi Dinda. Kanda Dinda itu dipakai pada saat waktu siaga. Oh, siaga. Jadi pembina-pembina siaga itu yang laki-laki sebenarnya Kanda. Makanya saya bilang saya di pramuka itu, Bang, biar tuanya gimana dipanggil kakak. Itu mengkamuflase umur sebenarnya. Oh iya. Di kampung Melase ya. Oke. Dek, boleh perkenalkan diri. Oke, mohon izin ya Bang, perkenalkan nama saya Linda, saya anggota Saka Bayangkara, saya angkatan kelima dari Saka Bayangkara. Saka Bayangkara. Oke. Siapa tadi namanya? Linda, Oh, iya. beda tipis sama Dinda. Oh iya, Linda. Oh, beda tipis. Panggilan saya bisa lah ya Dinda. Dinda. Tapi kan itu panggilan akrab kan di pramuka, Bang ya, Dinda ya. Gitu Ya. ya? Kita lanjut, Bang. Bicarain tentang masalah pramuka hari ini. Saya mau bicarain tentang masalah Saka Bayangkara. Jangan ketawa loh. Oke, kita yang pertama kita akan ngobrolin tentang masalah, bukan masalah sih, saya lebih tertariknya bicara tentang masalah apa sih yang dilakuin teman-teman Saka Bayangkara khususnya di Polres Penajam Pasir Utara. Sebelum ke kalian ya, saya ngomong sama Bang. Menarik ya. Apa yang dilakukan Saka Bayangkara? Itu sebenarnya Saka Bayangkara itu adalah kepanjangan tangan dari teman-teman kami yang di Polres ya. Iya. Jadi di momen-momen tertentu kita ajak adik-adik ini biar mengetahui apa sih Bayangkara itu, apa sih tugas-tugasnya polisi itu. Kan kebanyakan yang di masyarakat tahu tugas polisi hanya razia,
nangkap penjahat. Gitu. Tapi kan ada sifat-sifat yang kemanusiaan juga yang kita punya gitu. Ada peran-peran lain Bang ya? Ada peran-peran lain. Jadi buat adik-adik Bayangkara itu yang selalu digunakan tuh pada saat operasi-operasi kemanusiaan. Kayak operasi ketupat, lebaran. Oh berarti teman-teman turun nih? Turun, adik-adik turun untuk gabung dengan kami di pos-pos penyekatan. Pada saat dibutuhkan, kita juga bisa ngatur lalu lintas di kemacetan seperti itu sih. Di kemacetan. Bang, tadi saya sempat sebelum kamera on, saya sempat ngobrol bareng di kantin nih, Mbak. Briefing kecil-kecilan lah. Bahkan ngurusin orang kebakaran gitu juga Bang kadang Mbak ya. Kadang ngurusin sampai turun ke lapangan. Iya. Cari duit gitu atau apa Bang? Cari duit dalam arti tolong didonorin gitu di pinggir jalan enggak gitu Bang? Kalau kami itu juga pernah seperti itu, mencari donasi untuk korban. Karena kondisi benar. Tapi sebelum mereka turun ke jalan tuh, saya selalu bilang sama Eri, apa yang dulu yang kamu bisa kasih ke mereka nih? Oke sih. Kayak misalkan, lu punya baju bekas, atau nggak cuma baju ya, misalkan Bang, saya ada makanan nih. Oh, saya punya mie nih. Ya, ada uang jajan yang saya sisihkan. Boleh. Gitu. Karena sebelum kita mengajak orang lain untuk berdonasi, alangkah baiknya kita dulu yang berdonasi. Kita berdonasi apa dulu? Karena masyarakat kita itu butuh contoh dulu Bang. Ya seperti itu. Ya agak sulit kalau seandainya kemudian kurang kasih contoh. Bang, berapa lama sih sudah ngurusin anak-anak pramuka ini? Saya dulu bukan suka ya. Saya dulu awal-awal suka banget di pramuka. Walaupun ya saya juga harus suka dia. Sekarang harus suka. Mencoba suka kembali gitu ya. Siapa tahu jodohnya di pramuka kan Bang? Kita nggak pernah tahu. Bang, pramuka. Berapa lama dah ngurusin pramuka? Saya masuk di Penajam ini tahun 2007. 2007. Saya pure ke pramukanya 2010. Berarti lebih duluan pramuka daripada polisi Bang ya? Duluan polisinya. Saya masuk polisi dulu 2007. Lalu pembukaan Saka Bayangkara pertama di Polres Penajam untuk Saka Bayangkaranya ya? Karena dulu Saka Bayangkara ini tergabung dengan Polres Pasir. Tergabung Polres Pasir dan Polres Balikpapan. Pada saat Penajam Pasir Utara ini terbentuk Polres, lalu di tahun 2010 itu Saka Bayangkara muncul pertama kalinya dengan menggunakan badge Saka Bayangkara Polres Penajam Pasir Utara. Bawa label sendiri ceritanya sudah. Ya. Bawa label sendiri ya. Gitu. Tapi sebelum saya banyak lah kakak-kakak senior tuh yang sudah ngurusin Bayangkara. Cuma yang hari ini fokus ya Bang ya. Dan teman-teman. Oh iya. Aduh Bang, itu menarik nih bicara tentang masalah pramuka. Karena saya dulu ngapain sih ikut pramuka? Yang saya di kepala saya ya, kita masih kecil. Waktu itu kan masih kecil ya. Saya mikir ngapain sih tidur di hutan gitu ya? Di tenda makan mie-nya bengkak lagi. Ya. Ya benar gak sih? Tapi gini, aku manggilnya kakak aja kali ya. Iya. Jadi biar kesannya Dinda aja. Jadi biar kesannya pramuka banget ya. Jadi gini, Kak Said pernah naik gunung? Naik gunung? Pernah naik gunung. Pernah camping di gunung? Pernah. Sebenarnya apa yang didapatkan dari camping di gunung? Ya, bilang anak-anak sekarang tuh healing ya. Healing ya. Healingnya kami di pramuka adalah kemah. Asik. Iya. Ya, betul. Tapi kemahnya Bayangkara ini berbeda dengan kemah-kemah kebanyakan. Wah, apa nih? Menarik nih. Kenapa beda? Jadi, masuk kami ada namanya penerimaan tamu Saka ya. Maaf ya, kalian jadi penonton dulu ya. Lagi asik nih. Jadi penerimaan tamu Saka itu adalah ketika adik-adik pramuka yang ada di gugus depan itu berminat ke Saka Bayangkara, kami terima di sini. Kami terima di sini, lalu kami kukuhkan menjadi anggota Saka Bayangkara. Jadi memang berarti ini spesialisnya gitu ya. Ya. Gitu Bang ya. Jadi, pramuka itu maaf nih bukan saya butuh informasi karena di luar sana teman-teman ataupun masyarakat secara umum tidak mengetahui persis dan bagaimana ternyata ada pramuka ini. Jadi begini, saya coba untuk menjelaskan sedikit. Ya, betul. Pramuka itu adalah globalnya. Tempat adik-adik yang menggunakan baju pramuka sebenarnya. Yang dipakai sekarang ini. Ya, yang dipakai sekarang ini adalah baju-baju khusus
Kalau baju-baju sekolah dia nggak mungkin pakai baju seperti ini. Oh enggak, dia nggak pakai baju ini ya? Ya. Tapi sekolah bisa kan pakai baju ini? Bisa. Boleh kalau dia mau pamer sih. Oh, Jatuhnya pamer. oh jatuhnya riak ya? Ya. Iya. Jadi, nah di dalam di pramuka sendiri tuh nanti terklasifikasi lagi. Terklasifikasi dari golongan siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah di golongan penggalang ini masih dalam bentuk gugus depan. Hanya di apa namanya? Pintu awal lah. Pintu awalnya di gugus depan. Nah begitu dia naik penegak ini ada klasifikasi menurut minat bakat. Nah jadi misalkan Kayaknya konsep Merdeka Belajar banget nih. iya, karena gini, konsep Merdeka Belajar itu kan sekarang nih, pramuka udah menggunakan sejak dulu. Wah. Jadi gini, minat bakat itu misal, Kak Said, kita kalau anak sekolah cenderung ke cita-cita ya. Oh saya pengen menjadi seorang polisi, minat bakatnya ke Bayangkara deh. Saya pengen menjadi seorang tentara, minat bakatnya berarti ke Wirakartika. Nah saya pengen ke Angkatan Laut, berarti ke Bahari. Oh saya mau jadi pilot nih, coba-coba belajar di Dirgantara. Seperti itu. Kalau misalkan terus yang mau jadi bidan gimana? Ada. Jurnalis ada nggak sih? Kalau jurnalis Jurnalis ada bang? Ada ya? Ya, jadi saya potong sedikit. Jurnalis itu di pramuka itu ada namanya organisasinya Indonesia Squad Jurnalis. Wah anjir, keren Cok. SIJ. Dan itu udah Dan itu sudah mendunia sih. Kaplos bener. Di dunia pun banyak. di dunia sudah ada loh. Sudah itu. ya? Sudah. Benar. Sudah mendunia. Bisa dong saya buat rekrut. Boleh. Tapi saya nggak paham itu persis bicara tentang pramuka. Nanti di Nggak harus pramuka. Nggak harus pramuka. Labelnya saja pramuka. Memang ada yang pakai label pramuka bang? Ya ada kali. Pakai label pramuka dengan kepentingan pribadi gitu ya? Kalau itu Saya mudah-mudahan sih nggak ada ya. Oh, nggak Mudah-mudahan ada, nggak nggak ada. Karena kebanyakan teman-teman di pramuka ini adalah sesuai dengan semboyannya ikhlas bakti bina bangsa. Nah ikhlas. Berbudi bawa laksana, katanya begitu. Katanya begitu ya? Iya. Dan tapi hari ini kecintaan tentang organisasinya luar biasa. Sebelum saya ngobrol bicara tentang ikhlas, saya mau lempar dulu ke kamu. Ngurusin pramuka itu susah-susah gampang nggak sih? Atau lebih banyak susahnya atau gampangnya? Sebenarnya tergantung kita mendedikasikan diri kita sih bang. Asik. Gitu. Kita mau di taraf susah bisa, mau di taraf senang bisa. Tapi rata-rata kalau yang saya dapat selama saya ikut pramukaan sampai detik ini, yang saya dapat itu saya akan membuang namanya susah bang. Buang namanya susah. Karena kalau menurut saya susah itu kita sama-sama di sini. Kan ada namanya jiwa korsa. Asik. Di pramuka gitu. Jadi kita susah sama-sama, kita senang sama-sama. Tapi kalau kita beranggapan di susah itu kita bawa senang, nggak ada kata susah menurut saya. Asik. Filsuf juga nih ini anak. Ngeri lo didikan lo bang. Ya enggak. Aduh. Jadi kan memang begitu. Kalau kita mau, ya benar yang kakak tadi bilang. Kalau mau dipikir ngapain sih ya? Ya kalau mau dipikir ngapain nih? Ngapain gitu kan? Malam minggu. Ketika yang lain lagi sibuk main game, maaf nih ya. Yang lain lagi sibuk main game, kalian nyisikan waktu berkumpul dan merencanakan sesuatu hal yang mungkin anak-anak di luar sana tidak pikirkan. Nah, waktu bermain kalian dengan teman-teman sebaya kalian berkurang. Ya. Gini, kakak pernah nggak lihat meme atau enggak di TikTok tuh? Mereka selalu mengupload masa beberapa tahun yang lalu yang main layangan. Kita mencoba di pramuka itu mencoba seperti itu. Kenapa? Sekarang taraf komunikasi teman dengan teman hanya sebatas keypad. Gadget ya. Gadget. Kita nggak pernah ngomong secara langsung terbuka, face to face, ya kan? Di pramuka ini kita hadirkan itu. Jadi misalkan ada kegiatan malam, ya udah kita ngobrol selayaknya teman. Dan kalau di kegiatan pramuka di Bayangkara khususnya, saya akan paksa mereka 3 hari tanpa gadget. 3 hari tanpa gadget. Wow. Waduh, terspill nih. Terspill nih. 3 hari tanpa gadget. 3 hari tanpa gadget. Gila sumpah bang. Jadi bener dalam 3 hari ini kamu bisa tahu siapa teman kamu, kamu bisa ngobrol selayaknya manusia ngobrol. Jadi tidak dibatasi oleh layar HP. Ingat di masa-masa dulu deh. Nanti datang deh tanggal 14 kita Iya benar nih, katanya mau ada agenda. Agenda apa itu bang? Sampein aja bang, nggak apa-apa. Kita mau ada agenda penerimaan tamu Saka. Penerimaan tamu Saka itu anggota baru yang bakal masuk. Masuk. Jadi buat adik-adik yang mau gabung di Saka Bayangkara, silakan datang tanggal 14 Oktober. Daftarnya gimana bang? Datang langsung bisa. Bisa datang langsung. Datang langsung aja bisa dengan persyaratan atau melalui sekolah-sekolah. Kami udah sebarkan undangan ke sekolah-sekolah.
nanti kita udah kumpulkan sampai saat ini yang mendaftar udah hampir 100. Wih, 100 ya. Ya, jadi di situ nanti terutama ya tadi kita akan merubah mental dalam artian yang dulunya lo anak mami di Bayangkara jangan pernah bermimpi untuk jadi anak mami. Asik. Jadi yang manja jangan masuk sini. Ya. Tapi nggak apa-apa manja masuk sini, nanti dididik jadi lebih dewasa. Ya, mudah-mudahan begitu. Karena saya pikir hari ini orang-orang yang saya dapat informasi bahwa kalian sudah pernah di tingkatan nasional. Siapa? Dinda. Dinda lagi. Gimana, Dek? Prestasi apa sih yang udah kalian lakuin? Ya masyarakat kita harus tahu. Bukan Morea nih, Bang. Tapi hari ini momen bagaimana bahwa di Pramuka itu bukan hanya sekedar pergi berkemah. Apa aja nih? Kalau nasional untuk dari Pramuka Saka Bayangkara sendiri ya Kak, kita pernah ikut lomba di nama lombanya itu Ella Lagum. Lombanya itu tepatnya di Samarinda. Jadi kita ikut lomba bawa nama Saka Bayangkara, mewakili Saka Bayangkara, bahkan mewakili kabupaten. Ya, mewakili kabupaten. Kita ikut lomba di sana. Terus kita juga ada ikut Raimuna Nasional, nama kegiatannya di Cibubur. Jadi sudah pernah berangkat kemana-mana nih ya? Ya. Luar biasa nih. Ya, alhamdulillah. Didikan luar biasa nih. Ini anak didikan apa nggak sih? Ya. Iya. Raimuna Nasional tuh sebenarnya kegiatan pestanya anak penegak. Oh, pesta. Jadi dalam Dan itu hanya anak-anak tertentu yang bisa berangkat kan, Bang? Anak pilihan gitu ya? anak biasa seleksi. Karena kalau mau diikutkan semuanya Marcos, Manreong Koso. Betul. Jadi kebetulan pada saat tahun 2017 itu adik-adik dari Bayangkara banyak yang terlibat di acara Raimuna Nasional itu. Tapi juga ada juga yang di luar dari Saka Bayangkara. Tapi kita membawa nama Pramuka Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berarti Seperti ya bawa poresnya ya, Bang ya? Tidak membawa Polres. Oh, enggak bawa nama. Kita Bawa nama pramukanya. nama bawa pramukanya. Tapi kalau ketika bawa nama Saka pasti bawa pores toh. ada perkemahan sendiri untuk Saka. Oh, ada perkemahan Ada. sendiri. Kalau- Jadi ada agenda umum dan ada agenda khusus gitu ya. Yang akan dilaksanakan nanti bulan November ini itu perkemahan Bakti Saka Bayangkara Nasional Di Palembang. Palembang. Teman-teman berangkat nggak sih? Teman-teman enggak lah, kita ngambil yang lebih mudaan lah ya. Iya. Enggak maksudnya regenerasi. Iya, regenerasi. Nah, maksudnya teman-teman di Saka Bayangkara ngambil andil, Bang. Alhamdulillah kemarin insya Allah Ambil ya. Dan yang mudahan didukung terus lah ini. Karena ini menarik, Bang. Kita coba untuk menampik ya hari ini kita nggak bisa pungkiri ya kenakalan remaja, terus kemudian merebaknya masalah-masalah sampai ke tingkatan anak-anak sekolah. Ya barang haram atau narkoba itu sudah mulai pelan-pelan. Saka Bayangkara dengan tren gaya yang saya pikir tetap menjaga marwah. Saya bilang gitu, Bang. Loh, saya menjaga marwah, bawa gadget, hilang dari gadget selama 3 hari itu tetap menjaga marwah yang dulu kita sama-sama. Oh, kita yang zaman old, Bang. Saya di zaman saya tidak punya handphone gitu. Di waktu SMP saya nggak pegang handphone masalahnya. Kalau sekarang anak SD sudah pegang handphone. Ya, karena kan apalagi zaman COVID kemarin kan kita nggak ngerti nih anak-anak ini belajar atau main game. Ya, betul itu. Oke, kita ngomongin tentang masalah Saka di Pramuka. Kalian kan ini sekolah, punya orang tua. Kalau cowok mungkin beti lah ya, udah beda tipis lah ya. Bisa aja izin bohong aja biasa kadang bisa kan. Nah, kalau perempuan ini kan agak ribet dia ya. Dapat izin dari orang tua, berkemah keluar dari rumah itu kan luar biasa. Metode apa yang kamu lakukan atau adek kerjain sampaikan ke orang tua sehingga orang tua itu bisa percaya? Apa yang kemudian atau memang basicnya pramuka semua di orang tua? Enggak sih, kalau keluarga belum ada yang pramuka, kebetulan pramuka satu-satunya mungkin saya. Pramuka Di satu-satunya. rumah ya. Terus kalau masalah izin ke orang tua, kebetulan udah ikut pramuka kan dari SMP. Jadi udah dikenalin lah ibaratnya tentang pramuka itu gimana sih. Terus ke orang tua ya? Iya. Terus masalah izin semua saya bilang gitu kan ke orang tua, mau ada kegiatan ini, kasih tahu siapa pembinanya, siapa teman-temannya gitu. Jadi kayak termasuk waktu masuk Saka Bayangkara sendiri, izin ke orang tua, bilang kalau pamongnya itu Bang Wimpi
kenal sama Bang Wimpi juga, jadi kayak sama-sama tahu di situ langsung kayak oh ya memang kegiatannya positif gitu. Artinya ketika kemudian diberikan penjelasan yang benar, baik dan caranya tepat, ya dapat izin. Bang kan ngurusin banyak anak-anak nih Bang. Ada nggak waktu dimana orang tua tidak ngizinin Bang? Ada. Ada ya Bang. Tapi terlepas dari yang tadi ya karena Linda tadi ngomong kan orang tuanya kenal dengan saya kan. Tapi kan ada yang nggak kenal tuh Bang. Karena saya famous aja sih sebenarnya. Berarti jadi pembina, jadi ampun senior, Bang. Nggak gini. Kasih penjelasan itu kan agak sulit Bang ya, karena memberi apalagi perempuan nih. Alhamdulillahnya itu Mas, Eka. Alhamdulillah itu ya karena saya polisi ya. Polisi ini berimpact, berpengaruh Bang ya. Berpengaruh banget. Tingkat kepercayaan orang tua lebih. Ya, setidaknya ketika dia kemah di Polres, yang jelas pertama keamanan mereka terjamin. Ya kan? Yang kedua, yang ngebawa ini juga seorang polisi. Yang nggak mungkin dibawa ke tempat yang aneh-aneh, gitu loh. Dari situ dari 2 poin ini, ya alhamdulillahnya belum ada sih orang tua yang komplain. Belum ada komplain. Karena memang begitu mereka datang ke sini, pure kami kasih waktu untuk beberapa menit untuk mengabari mereka kalau mereka sudah di Polres, dan sampai dengan 3 hari handphone ini akan mati. Dan komunikasi dengan orang tua, teman-teman atau adik-adik di bawah itu intens Bang. Intens. Ini beneran pembina ini namanya. Jadi, bukan pembina siapa namanya? Pamong. Betul. Jadi hal yang paling menarik adalah rumah saya kan di Balikpapan nih. Rumah saya di Balikpapan. Jadi rumah saya itu sekarang ini bukan hanya rumah milik saya dan keluarga. Asik. Tapi milik adik-adik Bayangkara. Jadi ketika mereka misalkan, Bang, kami mau healing dong di Balikpapan. Saat ini saya dan keluarga ngebuat 1 kamar khusus buat anak-anak Bayangkara kalau nginep. Subhanallah. Beneran Bang? Serius. Berarti istri sudah siap Bang ya? Istri saya udah siap sekali. Berarti ya alhamdulillahnya saya dapat anak pramuka juga. Ampun, anak pramuka. Bukan polwan tuh Bang? Bukan ya. Mantap juga metodenya. Korban retorika senior. Ampun Bang. Jadi gini, saya bukan berarti mengatakan bahwa laki-laki ada nggak momen di mana orang tua itu tidak siap menerima informasi. Sebelum saya bakal tanya tuh pakaian-pakaian yang kamu pakai, karena saya masih bingung tuh, banyak banget tuh tempelan-tempelan. Oke, ada nggak pesan di momen tertentu orang tua tidak memberi izin, terus bagaimana kamu memberikan penjelasan ke orang tua kamu? Oh ya, mungkin saya akan jawab kayak gini Bang. Sempat pernah nggak memberikan izin karena takut ada ujian sekolah. Ujian sekolah kan rata-rata kayak anak sekolah, takut orang tua mikir, kau ngapain ikut pramuka, nanti belajarmu di sekolah terbengkalai. Kalau menurut saya sih bahasanya sekarang itu tergantung kembali ke orang. Iya. Rata-rata anak-anak pramuka di bidang sekolah akademik bisa diadu kok sama anak-anak yang cuma kerjanya belajar. Mungkin ya kita nggak tahu ya kerjanya belajar atau main game dan lain-lain. Di sekolah yang cuma datang sekolah, pulang sekolah selesai, pulang sekolah begitu terus tiap hari. Sama yang anak datang nanti selesai berorganisasi, latihan pramuka, ikut pramuka kegiatan, kayak mas seminggu 2 minggu bisa diadu sih Bang. Oke, sip. Gitu. Artinya gini, kamu juga bertanggung jawab atas akademikmu kan? Bertanggung jawab. Nah, oke, sip. Nah, sebelum setelah itu saya mau bicara tentang masalah lambang. Ini aku dari tadi bertanya di kepala saya nih. Saya boleh tanya-tanya nih Bang ya? Mau tanya? Saya nggak mau tanya di sini Bang. Kalau yang di sini udah tahu Bang. Aku tugasnya di mana ini? Oke, saya mau tanya dulu itu dapat dari mana aja sih? Yang mana dulu? Iya, terserah kamu yang mulainya dari mana. Mungkin kalau saya lihat di kamera tuh. Coba. Ya mungkin yang lambang-lambang yang ada di baju ini kalau bahasa di pramuka namanya Tiska. Apa itu Tiska? Tiska itu singkatan dari tanda ikut serta. Ya, yang pertama di sini adalah logo topeng. Bisa dilihat sendiri, inilah logo kontingen daerah Kalimantan Timur. Pada saat saya berangkat Raimuna Nasional. Yang kedua di sini adalah perkemahan Wirakarya Cabang, yang dimana perkemahan Wirakarya ini tempatnya pramuka penegak itu mendedikasikan diri untuk terjun langsung ke masyarakat, seperti pembangunan, seperti kayak mensupport apa-apa kegiatan yang ada di masyarakat seperti itu Bang. Kayak membuat kayak jalan, paret dan sebagainya begitu. Sampai begitu, ngurus begitu. Jadi yang kedua ini juga ada tanda ikut serta ini untuk memperingati HUT Pramuka ke-58 saya kemarin di Penajam Pasir Utara. Baru yang ini
yang sangat fenomenal di Penajam Pasir Utara, pengibaran bendera 1000 meter persegi. Alhamdulillah saya beserta teman saya Linda juga sebagai pembawa bendera pada saat itu. Bawa bendera? Iya, bawa bendera 1000 meter persegi. Sejarah berarti itu. Siap. Baru yang ini lambang apa? Kuarda Kaltim, namanya Kuarda. Kalau di Pramuka itu ada Kuarcap, Kuarda, Kuaran ya. Kuarda Kaltim, Penajam Pasir Utara Kuarti Cabang, ini namanya TKK. Apa tuh? Tanda kecakapan khusus. Jadi setiap anggota pramuka itu punya tanda kecakapan khusus yang dimana anggota pramuka sendiri itu kayak bisa melakukan sesuatu hal yang khusus buat dia gitu nah. Dan TKK ini banyak gitu. Saya di rumah punya selempang bolak-balik ada isinya. Dari tingkat TKK itu mempunyai tingkatan yang bulat itu ada yang bulat, baru kotak dan segi 5 gitu. Itu apaan tuh, Dek? Kalau yang plus yang itu, ini yang biru. Yang ini kayak PPGD. Kayak untuk penolongan pertama pada kayak gawat darurat, kecelakaan gitu, seperti itu. Itu namanya PMR gitu ya? Ya, jatuhnya. Jadi saya ambil sedikit Bang, saya potong sedikit. Jadi menurut saya di Pramuka ini semua eskul yang ada sekolah include. Kalau menurut saya. Asik. Mau apapun ada sih. Betul. Jadi makanya pramuka kita kan wajib Bang ya. Kan iya, betul wajib. Bang. Nah, oke. Ini kan udah banyak nih bicara. Kita masuk di wilayah pramuka. Walaupun kalian udah ngerasain jalan ya. Jalan sana sini kan nggak, kadang pakai biaya sendiri malah. Kadang ya. Loh, kita real kan Bang? Kadang ya. Kadang walaupun ya disupport setengah-setengah mungkin dari yang punya negeri Konoha gitu kan. Nah, gini Bang. Ngurusin organisasi, ngurusin orang banyak itu kan ribet Bang. Bahkan ngeluarin kos, sisihkan waktu. Apa yang membuat Abang dan teman-teman itu tetap menjaga hatinya di dunia pramuka? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu ya lebih ke dedikasi ya. Dedikasi. Saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya karena dulu juga lahir dari pramuka. Berarti dari sekolah sudah pramuka memang Bang? Saya udah dari sekolah. Tapi enggak seaktif ini Bang? Atau sama aktif juga. Berarti lebih duluan pramuka Bang dari polisi dong? Ya. Makanya waktu mau 2007 saya masuk polisi, saya mau berhenti. Maksudnya tidak mau berhenti, enggak mau ngurusin pramuka lagi? Ya, maksudnya saya fokus mau ke polisi saja. Tapi garis tangan berkata lain kan. Kenapa bisa begitu Bang? Walau saya juga nggak paham ya. Tapi ya itu tadi antara apakah ini nikmat yang dikasih Tuhan atau musibah, nggak tahu. Tapi selama yang saya jalani menjadi pamong Saka, nikmat banget sih ya. Iya, nikmat banget. Saya bisa lebih muda dari umur saya. Iya, jadi kakak. Saya selalu berdampingan dengan teman-teman yang ini. Seenggaknya saya tahu permasalahannya itu apa dan mencoba mencari tahu bagaimana jalan keluar yang baik. Karena apa? Seperti saya pertanyaannya ke saya tadi, kenapa masih mau gitu kan? Dengan kadang-kadang kita menggunakan kos sendiri. Iya kan, kos sendiri. Karena gini sendiri. Saya ingat kata Pak Kanit saya. Manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Mantap. Seperti itu kan. Jadi setidaknya kalaupun saya nggak bisa untuk menyelamatkan generasi muda ini, paling kecilnya saya bisa menjaga adik-adik saya yang Bayangkara lah. Kenapa saya masih intens itu? Nah dari situ sampai kesininya kok saya udah nggak bisa lepas. Cinta aja gitu kan? Cinta. Karena cinta nggak butuh alasan. Asik, karena cinta nggak butuh alasan. Oke, apa yang menyebabkan kamu masih di dunia pramuka? Kamu dulu deh. Dia mulu, aku ngeliat nih. Kamu lagi. Mungkin nanyanya khusus kali di dunia Bayangkara kali. Iya, di dunia Bayangkara. Kenapa nggak milih yang lain gitu? Kenapa mesti Bayangkara terus atau mau jadi polwan ceritanya waktu dulu? Ya, mungkin dulu ya. Iya. Kenapa mau masuk Bayangkara kali gitu ya? Mungkin kan dari awal kenal Bayangkara itu dari SMP. Waktu ikut pramuka di SMP ada pengenalan tentang Saka Bayangkara, terus tahu apa itu Bayangkara, apa itu kegiatannya, apa itu pokoknya dikasih tahu lah gambaran tentang Saka Bayangkara itu seperti apa. Terus nggak tahu kenapa dari situ langsung kayak minat aja gitu, dari kayak dari hati aja gitu minatnya. Terus berjalan seiringnya waktu
masuk ke SMA ada beberapa pilihan Saka lah, ibaratnya kita kenalin dulu Waktu Sakanya. saya potong. Waktu SMP belum nentuin sikap di posisi mana gitu Bang ya? Belum. Kalau SMP itu dia masih di gugus depan. Tapi kami Saka-Saka ini udah bisa masuk untuk apa? Oh, bisa memperkenalkan. Jadi kami punya di Bayangkara itu punya namanya pecinta. Oh, pecinta. Pecinta Saka. Oh. Jadi pecinta ini adalah orang-orang yang pengen masuk di Bayangkara tapi dia belum masih SMP kan. Jadi kita tetap ajak, misalkan ada kegiatan di sini, kami ajak nih SMP 1. Lihat nih, Saka Bayangkara tuh begini loh. Oh, jadi mereka diminta untuk ngamati dulu Iya, ya. seperti Kasih gambaran gitu Bang. Iya. Oke, lanjut deh. Ya, terus masuk ke SMA ada beberapa pilihan Saka, tapi tetap nggak tahu kenapa minatnya di Saka Bayangkara gitu. Mungkin karena dulu awalnya memang kepengennya jadi poluan gitu. Terus kayak nggak kesampaian, jadinya lanjut masuk ke Saka Bayangkara aja, terus ikut kegiatannya dan alhamdulillah kayak ngerasa nggak salah pilih aja gitu. Memang kegiatannya positif, membantu dan bermanfaat gitu buat ke masyarakat. Yang paling penting pamongnya cabi gitu. Itu alasan utamanya Itu sih. narsis banget ya. Nah, Bang, gini loh. Nyaman itu kan bukan hanya bicara tentang masalah organisasinya, tapi lingkungannya juga harus nyaman kan, bukan gitu ya. Iya. Sebuah organisasi itu kan nggak bisa berjalan dengan baik ketika kemudian perangkat-perangkatnya juga tidak nyaman. Mungkin gitu sih. Bang. Ya karena gini Kak ya. Di Bayangkara sendiri nih, saya anggap Bayangkara itu bukan organisasi pramuka plek. Iya. Jadi ya ini rumah kita, rumah saya, rumahnya adik-adik ini. Jadi dimanapun ada keluh kesahnya, ya coba diobrolin di situ, kita pecahkan bareng-bareng nih. Melebur nih Bang ya. Melebur. Ya. Jadi makanya Abang saya dianggap enggak polisi pernah nggak sih? Dia selalu ya. bukan polisi ya, jadi banyak curhat di Iya, hal-hal yang lain ya. Jadi kadang kalau sama gabung sama mereka tuh, saya lepaskan baju polisi saya nih. Jadi saya beranggapan, jadi saya kakak iya, bapak iya. Asal kalau ibu saya nggak bisa. Oh iya. Bisa Bang pakai jilbab dulu Bang. Iya makanya. Jadi banyak problem-problem dari teman-teman, dari adik-adik adik-adik Bayangkara ini yang saya juga belajar untuk hidup seperti itu. Asik. Dari belajar hidup saya lah ya. Dari bagaimana, karena kan kita semakin banyak teman-teman kita makan semakin banyak tahu juga tentang masalahnya mereka. Dan dari situ juga bisa jadikan pembelajaran buat saya sendiri. Akhirnya Bermanfaat dalam berkehidupan Bang ya. akhirnya kita juga bisa tahu nih adik-adik ini seperti apa, karakternya seperti apa, pembawaan kita seperti apa. Kalau semuanya pengen maunya saya, nggak akan berjalan. Asik. Tapi daripada saya mengorbankan sekian banyak adik-adik ini, mendingan saya yang menjadi mereka. Oh. Gitu loh. Jadi nggak ada yang bilang siapa. Cuman saya tadi agak melihat izin macam polisi juga nih. Memang gitu. Memang gitu Bang ya. Kalau kita dalam forum, memang harus ada kata siap, izin. Oh. Siap itu menandakan bahwa kita ini memang di bawah naungannya polisi. Jadi Karakter itu nggak lepas Bang ya. karakter tuh nggak lepas. Jadi ya tetap seperti itu. Tapi kalau mereka udah lepas baju seragam Bayangkara, pramuka Bayangkara, ya selayaknya ya udah kita ngobrol kayak teman aja. Jadi ngobrol kayak di warung kopi Bang. Iya. Ngomongin bicara tentang masalah pramuka. Saya nangkap secara keseluruhan. Kalau kita mau rangkum secara keseluruhan, merangkum secara keseluruhan bahwa hari ini teman-teman itu betul-betul bekerja atas dasar ikhlas. Ya kan? Saya udah bicara tentang Bang Upi tadi bilang bahwa apa? Cinta. Ya, tingkatan paling tinggi itu adalah ikhlas. Iya nggak betul Bang? Betul. Ya, tingkatan cinta yang paling atas itu adalah ikhlas. Artinya hari ini teman-teman tetap eksis dan tetap beraktivitas di pramuka, konsepnya sudah masuk ke tataran ikhlas. Karena nggak dapat duit kan? Enggak ya. Dan orang tua nggak pernah ngelarang itu ya? Nggak pernah. Kalau saya nggak pernah sih dilarang kalau orang tua. Saya mungkin sedikit bercerita tentang background orang tua. Saya kalau di pramuka itu kalau di orang tua bapak juga pramuka. Ya, Mama sempat ikut pramuka. Nah, kadang lucunya gitu Bang. Kadang kalau saya kemah 3 hari pulang, kadang Mama bilang, kok cepat betul kamu pulang?
kok cepat banget, aku mau banget punya. Kayaknya Tapi kalau pramuka ya. Iya, kalau pramuka. pramuka. Kalau yang lain kalau yang lain kan ya lain nggak tahu, hal. lain lain. Kalau izin, Dijar lu telinga lu. kalau izin tentang pramuka pasti dapat pasti ya? dapat izin gitu. Karena beliau tahu bahwa apa yang dilakukan di pramuka Iya. khususnya di Saka Ya, Bayangkara apalagi kalau Bayangkara kan. ya, rasa amannya orang tua itu. Tapi ya, gini loh Kak, kadang-kadang mereka ini kalau main ke rumah saya di Balikpapan tuh, alasannya itu ya. lo enggak seminggu 2 minggu pun nggak pernah dicari orang tuanya. Ya. Saya juga. Gitu. Ya karena percayanya sudah terbentuk. Nah, itu makanya saya bersyukurnya karena itu terbentuknya begitu karena seragam yang saya pakai ini. Oh, artinya hari ini teman-teman yang tergabung di Saka Bayangkara ada tren positif dan ini menjadi hal nilai positif ya, dijaga. Karena abang kita satu ini memegang amanah bukan hanya di kalian, tapi memegang amanah di orang tua juga masalahnya, Bang. Ya. Betul Bang ya? Rada-rada berat gak sih Bang jalanin itu, Bang? Ya kalau mau dibilang berat, ya berat. Tapi tadi seperti kata Rifki, bener. Ketika kita lakukan itu, beratnya kita taruh. Wah, sih. Jadi semuanya akan ya senang-senang aja ya. Sampai saat ini pun juga saya nggak pernah terbebani sama mereka ya. Enggak Saya nggak pernah terbebani sama mereka. keren sih. Tapi kadang kalau kayak misalkan di rumah itu 2 minggu atau 3 minggu nggak ada pramuka datang rumah. Aneh. Rumah tuh ya sepi banget. Oh iya, Bang. Sepi banget. Anak berapa, Bang? Baru 2. Sebetulnya anak banyak Bang ya, anak-anak di pramuka tapi karena kan bilang abang sepi banget kalau nggak ada mereka. Sepi banget. Sepi banget. Jadi ya itu seneng aja sih, seneng aja. Oke Bang, ini terakhir nih. Saya minta Dinda lagi Bang, ampun. Ya, saya minta statement terakhir kamu ceritain tentang masalah khususnya pramuka. Ya, oke bisa ke kamera deh. Tentang pramuka ya Kak? Iya, ya tentang pramuka lah. Mungkin statement tentang pramuka gimana ya, pramuka itu jadi suatu hal yang bermanfaat buat saya, untuk lingkungan saya, untuk sekitar saya lah pokoknya. Tentang di pramuka ini saya banyak dapat pengalaman, banyak dapat pembelajaran, mulai dari ilmu, mental, segala macam, pokoknya banyaklah manfaat yang dihasilkan di pramuka itu. Yang tadinya mungkin saya nggak berani buat Tampil. Tampil salah satu contohnya, buat melakukan hal-hal yang dilakukan di depan orang banyak gitu. Nah, di pramuka sendiri saya jadi menumbuhkan rasa kepercayaan itu, dan itu saya dapatkan sejak ikut pramuka. Jadi buat teman-teman mungkin yang di luar sana masih bingung apa sih yang didapatin buat ikut pramuka gitu, sebenarnya banyak kalau kalian mau cari tahu dan kalian mau belajar. Itu pasti banyak dan bermanfaat buat diri kalian. Dan manfaatnya bukan didapat hari ini, Iya. tapi akan didapat pasca dari Seterusnya. selesai pendidikan, selesai Iya, sekolah. Tuh, karena gini, kenapa saya masih mau berkecimpung di sini? Saya pengen adik-adik saya di Pramuka Bayangkara itu rasa memiliki, rasa peduli itu ada. Jadi setiap kita bulan puasa nih, saya kumpulkan nih adik-adik nih. Ini kita mumpung puasa nih. Siapa yang bisa buat kue? Iya. Kita buat takjil nih. Konsep UMKM dijalanin Iya. Bang. Iya di jalan ya. Benar. Jadi gimana nih kita buat kue, kita jual, nanti kita ngomong lah sama pemilik bazar nih, bazar untuk takjil gitu kan. Kita ngomong, ya lagi-lagi karena seragam akhirnya free. Iya. Ya, saya terima kasih sama teman-teman yang menyediakan tempat kami. Jadi selain kita belajar untuk membuat sesuatu, kita jual berniaga. Saya mengajarkan Kemandirian. bahwa ya meminta uang tuh, mencari uang tuh tidak segampang kamu meminta uang gitu. Nah pada akhirnya di ujungnya hasilnya nggak kamu nikmatin. Hasilnya tuh kita berikan sembako, kita sumbangin nih. Lebih dari rasa syukur kita ke teman-teman yang membutuhkan kayak di panti asuhan. Kayaknya saya harus bawa generasi saya nanti untuk lari ke pramuka deh. Karena saya dapat semua itu dari tadi yang dia sampaikan bahwa lambang-lambang yang teman-teman kamu jelaskan tadi, bahwa
semua organisasi sebenarnya masuk di pramuka. Iya deh. Iya, Bang. Dan poin besar yang saya dapat hari ini, kemandirian itu bukan hanya bicara kemandirian personal, tapi kemandirian finansial juga dididik di pramuka, khususnya di Saka Bayangkara ya. Karena hari ini saya baru ngobrol dengan teman-teman Bayangkara, saya baru tahu secara utuh nih Bang. Dan ini bukan hanya informasi ke publik, tapi ini manfaat ini ke saya pribadi Bang, jujur. Serius, ini nggak nambah dan ngurangin, tapi serius ini manfaat ini saya baru dapat mengulik semuanya di meja ini, di podcast ini, dan ini saya berharap jadi nilai ibadah buat kita semua. Kalau pengen tahu 14, 15, 16 datang deh. Insya Allah gue datang lah. Insya Allah gue datang. Oke. Kami undang pribadi lah ya. Siap. Ampun sih. Kalau perlu saya nge-vlog ke situ Bang. Bisa. Boleh. Iya, kalau perlu saya nge-vlog ke situ Bang. Oke. Dek atau Dinda juga kan. Bang, kalau perempuan Dinda atau cowok kalau ada aja. Lebih betul. Ya. Oke, saya minta statement terakhir tentang pramuka di luar sana. Ya, mungkin banyak orang berstatement bahwa pramuka itu adalah tempatnya orang-orang yang kayak malas, terus kotor dan lain-lain. Kalau menurut saya enggak sih, tergantung kamu untuk berdedikasikan dirimu di sana. Jadi menurut saya impact pribadi ke diri saya pramuka itu banyak. Salah satunya saya bisa naik pesawat gratis dari pramuka loh. Asik. Gitu. Salah satunya gitu. Terus yang kedua, banyak kalau kata orang ngapain ikut pramuka, kemah, korbanin waktu dan lain-lain. Makanya statement saya kayak gini. Prinsip saya, jangan pernah mikirin sesuatu, tapi jalanin sesuatu. Karena kalau kamu pikirkan, nggak bakal selesai. Tapi kalau kamu jalanin, kamu rasakan. Kayak gitu. Jadi di situ loh pramuka. Asik, mantap. Good. Maunya kita tepuk pramuka Bang. Bisa belajar tentang pramuka. Oke. Saya ngomongnya hebat. Iya, kan tahu kakaknya yang mana. Nanti abang statement terakhir, biar abang jadi korban terakhir kan gini. Saya bilang gini, saya bisa simpulkan apa yang kamu sampaikan tadi. Jangan pernah hasil karena bilang Pak Kapolres gini, proses tidak akan pernah menghasil. Apa yang kamu sampaikan hari ini, nikmati prosesnya, kamu akan tahu hasilnya. Iya. Oke. Bang, Mungkin saya potong sedikit Bang. Apa tuh? Kamu ditambahin mungkin kita bahas tadi ada kata hasil. Selama saya ikut pramuka di Saka Bayangkara ya, saya sudah dari 2015 sampai sekarang di pramuka sudah lumayan lama. Hasil yang saya dapat satu mungkin bisa saya rasakan kayak relasi sih Bang. Ya iya, itu itu hasilnya. Ya, hasilnya baru terus cara kita ngobrol dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, bagaimana di pramuka itu kita dididik. Tapi kayaknya kamu lebih tinggi daripada saya deh. Saya dalam fisik mungkin, gitu. Jadi kayak bagaimana cara ngomong dengan etika yang beradab kepada orang yang lebih tua kayak gitu. Di pramuka kita diajarin semua seperti itu Bang. Attitude lah, tetap Attitude, diutamakan. Attitude Bang. Oke Bang, abangku tercinta ini bakal jadi tempat tongkrongan bareng ini ya, karena kayaknya asik nih, frekuensinya sama. Oke. Siap. Frekuensinya sama. Oke Bang, statement terakhir buat teman-teman di sana, khususnya saya nangkapnya gini Bang, ambil momen ini Bang, biar teman-teman luar sana tahu Saka Bayangkara itu seperti apa. Oke. Berarti saya ngomongin tentang Bayangkara ya. Pramuka secara umum khusus Bayangkara. Kalau pramuka secara umum, bener, saya lahir dari pramuka. Saya menjadi seperti ini karena pramuka. Karena di pramuka diajarkan tentang attitude, tentang keberanian, tentang kemandirian, tentang bagaimana kita memanfaatkan sesuatu untuk menjadi sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Bayangkara sendiri, ya adik-adik ini diarahkan untuk menjadi agent of change. Agent of control. Ya. Mahasiswa banget tuh. Agen-agen perubahan untuk teman-temannya dia lah. Jadi dia bisa mengajak teman-temannya untuk bisa tetap menaati peraturan lalu lintas, untuk bisa menjaga keamanan, seenggaknya menjaga keamanan dirinya dia sendiri, baru menjaga keamanan rumahnya, masyarakatnya, dan akhirnya akan menjaga keamanan kita bersama. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman atau adik-adik yang belum tergabung dalam organisasi, sayangnya adalah ketika kalian tidak berorganisasi dari sekarang, kamu tidak akan pernah tahu kedepannya itu kamu susah untuk beradaptasi. Tapi kalau dari sekarang kalian berorganisasi, entah pramuka entah apa, tapi soalnya pramuka lah ya, pramuka kalian bisa lebih mengenal banyak orang, bisa
berbicara dengan orang, tidak pernah takut untuk menyampaikan sebuah pendapat seperti itu. Jadi di sini di Bayangkara itu bukan hanya sekedar mengenali tentang polisi, tapi ada sisi lain dari polisi yang perlu kalian tahu. Jadi nggak cuma yang tegas-tegasnya. Di Bayangkara semuanya tentang polisi akan dibuka. Bagaimana polisi itu, tindakannya apa aja. Nggak prosesnya cuma, gimana? ya, kalau mau masuk polisi, ada juga kita pelatihan tentang itu. Bahkan ada pelatihan. Ada pelatihan tentang itu. Dari jasmaninya, dari berarti sampai dididik sampai hal-hal yang sampai situ. Ya, psikologinya, belajar psikologi, belajar akademik, dan itu gratis. Dan gratis, Bang. Iya. Mantap. Oke, teman-teman, hari ini kita disuguhkan dengan informasi yang saya tangkap. Saya bakal ngambil, insya Allah saya bakal ngambil highlightnya, Bang, untuk pentingnya sebuah organisasi. Konklusi dari semua ini, saya menangkap bahwa organisasi akan mempermudah aktivitas kita dalam berkehidupan. Karena hari ini organisasi seolah-olah menjadi barang langka, dan tetaplah beraktivitas dengan apa yang harusnya kita lakukan dan jaga kondisivitas. Hari ini semua teman-teman yang hadir di tempat ini punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan mensosialisasikan. Jadilah polisi untuk diri sendiri, untuk menjaga lingkungan kita. Saya Said Hasan bersama teman-teman kakak dan Dinda. Kakak dan Dinda undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.